Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kesehatan Anda? Semoga Anda selalu tetap sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sekolah lewat metode pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dari pihak sekolah tetap memesan kepada Anda untuk mengikuti aturan-aturan baru, di antaranya menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan mempelajari arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, untuk mengikuti pelajaran ini, siapkan buku Anda, buku paket Anda, buku tulis, dan mungkin alat tulis. Kalau mungkin ada yang dianggap penting, langsung segera dicatat. Demikian, mari segera kita langsung mempelajari pembahasan pada hari ini. Anak-anak semuanya, seperti telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya disebut juga dengan ideologi negara. Disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula, kata ideologi berasal dari kata idea, yang berarti ide, konsep, atau gagasan, cita-cita. Dan logos, yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan hendak dicapai sesuai dengan pemikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam bangsa dan negara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lain. Di dunia ada
beberapa macam jenis ideologi. Di antaranya yaitu ideologi kapitalisme, yang mana ideologi ini meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Ideologi komunis. Dalam paham komunis, maka akan didahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam ideologi ini juga disebutkan bahwa segala hal yang terjadi dalam suatu negara akan dikuasai secara mutlak oleh negara. 3. Ideologi liberalisme. Ideologi liberal didasarkan pada pemahaman akan kebebasan adalah nilai politik yang utama. Pada dasarnya, harapan dari dikembangkannya ideologi ini adalah untuk mencapai masyarakat yang bebas, dengan ciri utamanya adalah kebebasan berpikir untuk setiap individu. 4. Ideologi konservatif, yaitu paham yang memiliki beberapa unsur penting yang harus ada di dalamnya, yaitu bahwa perubahan tidak selalu berarti sebagai suatu kemajuan. Inti pemikiran konservatif ini adalah memelihara kondisi yang sudah ada dan menjaga kestabilan yang dinamis serta statis. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah lemah dan dapat insting jahat di dalam dirinya, sehingga diperlukan pola pengendalian dengan aturan yang ketat. Memiliki sistem pemerintahan antara demokratis dan otoriter. 5. Ideologi sosialisme. Seperti namanya, yaitu dari kata sosial, maka ideologi ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk negara dengan kemakmuran berasal dari usaha secara kolektif dan membatasi milik perseorangan. 6. Ideologi fasisme, yaitu mengagungkan kekuasaan tanpa adanya sistem demokrasi. Sehingga dalam paham ini akan sangat terasa nasionalisme yang fanatik dan sikap otoriter dari penguasanya. 7. Ideologi Pancasila, yang mana ideologi ini yang sedang kita pelajari pada saat sekarang ini. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul,
baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Persoalan yang muncul di dalam negeri adalah sangat banyak. Terlebih lagi negara Indonesia dengan penduduk sebanyak 270 juta jiwa, maka tentu tidak mudah mengatur jumlah penduduk yang begitu besar, wilayah yang luas, sehingga diperlukan adanya kejelasan aturan sehingga kita tidak mudah terombang-ambing di dalam menata kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Permasalahan seperti ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan kebudayaan, permasalahan keamanan lingkungan dan sebagainya itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam hidup bermasyarakat. Termasuk upaya untuk memajukan bangsa dan negara lewat pendidikan maupun layanan kesehatan. Ini juga penting untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan kaitannya persoalan dunia. Sekarang ini dunia mengalami persaingan yang sangat kuat. Terasa persaingan betul-betul menjadi permasalahan yang memerlukan pemikiran yang kuat. Ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, teknologi yang begitu berkembang dengan pesat, termasuk sistem pertahanan dan keamanan, bagaimana kita menjaga martabat dan kedaulatan bangsa dan negara dari ancaman bangsa lain, ini juga sangat penting. Persaingan ekonomi, apalagi kita sekarang ini masuk dalam kehidupan tatanan persaingan ekonomi dunia yang betul-betul sangat jelas. Negara yang kuat dalam bidang ekonomi maka akan mampu meningkatkan pembangunan di bidang yang lainnya. Jadi masalah ideologi ini penting sekali untuk kita pahami dalam kaitannya menghadapi kehidupan di dalam negeri maupun persaingan di luar negeri. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup? Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini disadari oleh para pendiri negara, seperti dapat kita buktikan dari pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang BPUPKI tersebut,
yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945, beliau menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab, dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tertinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri-ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan UUD tahun 45 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD RI tahun 45 dan menjadi cita-cita hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima. Demikian dan seterusnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama. Saya ulangi lagi, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan ini diwujudkan
dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul atau etnisitas. Juga tidak perlu dipersoalkan anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Paham ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Keyakinan akan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan kehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini
oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Profesor Dr. Hans Nawiaski, seperti dikutip oleh Astim Rianto pada tahun 2006, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah, Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam suatu negara itu yang disebut dengan Stat Fundamental Norm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari
menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.